kali ini yaitu tentang mengenai profesi dan pekerjaan. Nah, tujuannya agar kita lebih mengenal jenis-jenis profesi dan mulai memikirkan profesi yang cocok untuk kita. Nah, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, di mana bimbingan kelompok ini merupakan suatu layanan dari bimbingan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang dengan menggunakan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi atau pemahaman baru dari topik yang akan kita bahas nanti. Nah, untuk itu saya ingin memulai kegiatan kita. Saya harap teman-teman bisa berani menyampaikan pendapat dan menanggapi pendapat dari anggota kelompok dengan percaya diri. Sebelum itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana kalian harus menjaga rahasia setiap pernyataan dari teman-teman kelompoknya. Lalu ada asas keterbukaan. Nah, selama berjalannya bimbingan kelompok ini, teman-teman harus terbuka seperti menyampaikan pendapat kalian. Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Nah, apakah kalian hadir pada saat ini apakah sukarela atau terpaksa? Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu sebelum dilanjutkan materi kita editing dulu ya. Nah, selanjutnya itu saya mengucapkan clue dari setiap profesi. Nah, kalian menjawab profesinya itu apa, misalkan guru atau apa gitu ya. Oke. Karena saya bekerja di rumah sakit, memakai jas putih dan membantu orang sakit. Apakah itu? Nah, yang selanjutnya itu saya menjaga keamanan dan juga saya menangkap penjahat. Apakah itu? Polisi. Ya. Nah, yang terakhir saya mengajar murid di kelas dan juga memberikan nilai ujian kepada siswa. Apakah itu? Guru. Oke, betul. Kalian sudah bisa mengenal profesi yang tadi saya sampaikan, dan kalian sudah memahami tentang profesi. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman belum sempat perkenalan ya. Mari kita perkenalan dulu. Nah, perkenalan itu cukup sebutkan nama, hobi, dan cita-cita kalian. Nah, silahkan dimulai dari sebelah kiri saya. Izin perkenalkan diri, saya Sabrina. Hobi saya sebenarnya olahraga, dan kebetulan saya juga berkaitan dengan fisik, yaitu menjadi perawat. Selanjutnya, pertama, saya Aulia, hobi saya masak, dan saya jadi pengusaha. pengusaha apa nih? Pengusaha apa aja dari rumah yang penting. Hobi menyanyi, hebat ya. Oh enggak. Ya, mau nggak? Nanti itu di akhir ya. Perkenalkan, nama saya Isma Nurul, dan untuk hobi saya menulis. Nah, untuk cita-citanya saya ingin menjadi jurnalis. Nah, sekarang saya bola, hobi saya masak, cita-cita saya jadi guru. Perkenalkan, nama saya cita-cita saya menjadi pilot. Tadi kalian sudah perkenalan dari mulai cita-cita sampai hobi. Nah, kalian itu hebat sekali ya. Kali profesi kalian itu sangat luar biasa sekali. Semoga kalian bisa mencapai impian kalian ya. Nah, untuk sekarang kita mengenal lebih lanjut tentang profesi dan pekerjaan. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu nggak apa bedanya pekerjaan dan profesi? Kalau ada yang tahu, boleh acungkan tangannya.
Jadi kalau misalnya dari pengertian itu belum sepenuhnya paham. Cuma kalau misalnya aku dari sini bisa gitu menjelaskan waktu. Cuma kayak misalkan waktu polisi guru, tapi kalau misalkan pekerjaan mah itu kayak guru, kayak gitu. Iya perbedaannya, tapi dia bisa menjelaskan ya dulu. Oke, ya betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oh, tidak ada. Ya benar tadi kata Salis ya. Saya ingin menjelaskan apa itu profesi. Nah, profesi itu jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Nah, biasanya diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan formal dan dijalankan dengan kode etik serta tanggung jawabnya. Nah, seperti profesi itu tadi betul ada dokter, ada guru, ada polisi. Nah, itu termasuk ke profesi. Nah, untuk pekerjaan, pekerjaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak semua pekerjaan memerlukan keahlian atau pendidikan khusus. Nah, pekerjaan bisa bersifat informal atau formal. Nah, pekerjaan itu tadi seperti buruh, terus tukang dagang, sopir atau petani. Nah, itu tidak usah memerlukan tadi seperti kode etik atau perguruan tinggi yang memerlukan yang lebih. Selanjutnya, ada perbedaan umum. Nah, perbedaannya itu seperti profesi itu kan tadi membutuhkan etika dan pendidikan khusus. Nah, untuk pekerjaan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak selalu memerlukan keahlian khusus. Nah, semua profesi itu pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan itu profesi. Nah, untuk selanjutnya, apa saja sih profesi yang kalian ketahui? Kalau ada itu boleh asal makanan. Tadi kalian sudah menyebutkan cita-cita kalian, nah itu juga termasuk dalam profesi. Nah, siapa yang boleh acungkan tangan sebutkan profesi apa saja yang kalian ketahui? Boleh. Tadi yang saya ketahui dari perkenalan awal itu tadi ada dokter, ada guru, polisi, guru, Ya. dokter, pengusaha. Jualan itu mah jualan bukan ya Bu? Bukan. Iya sih itu gitu aja yang tahu. Oke, ada lagi? Iya, kalau profesi itu ada profesi apoteker, Iya. konselor, Iya, betul. lagi yang guru, Ya. pilot, Ya. itu Bu yang saya ketahui. Oke. Iya betul. Tadi kalian sudah menjawab dengan benar. Nah, yang selanjutnya, menurut kalian bagaimana cara memilih profesi yang tepat seperti cita-cita yang kalian inginkan tadi? Boleh satu-satu. Jadi, bagaimana cara meraih profesi yang kalian inginkan? Nah, boleh dimulai dari Rizal. Di sekolah. Ya betul. Selanjutnya, Memilih profesi. jadi bagaimana Cara memilih mencapai Itu kan gurunya. Mungkin dimulai dari saya setelah lulus SMA nanti dilanjut ke universitas di bidang pendidikan, fakultas pendidikan, kemudian mungkin dilanjutkan ke pendidikan profesi gurunya. Ya betul. Ya. Mungkin nggak mungkin saya memulai mencoba hal-hal yang baru, kemudian mencoba tekun terhadap hal-hal yang saya sukai, Ya. sehingga nanti saya bisa mencapai cita saya. Oke, selanjutnya. Dari saya kecil umur 5 saya sudah les menyanyi, latihan vokal. Oh, itu bagus sekali ya. Ya, selanjutnya. karena cita-cita saya ingin menjadi pengusaha, saya akan mulai dengan saya akan rajin belajar matematika mungkin yang nantinya akan dipakai di pekerjaan saya. Baik, bagus ya. Selanjutnya. Karena aku mau jadi dokter, berarti nanti aku mau ke SMA jurusan MIPA, terus nanti dilanjut ke pendidikan kedokteran. Bagus sekali. Karena cita-cita saya
menjadi guru, sekolah yang akan ditempuh selanjutnya saya akan terus masuk dulu, lalu akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena saya menjadi poluan, jadi saya itu diusahakan untuk bisa ikut ekstrakurikuler yang mempunyai sertifikat akan belajar diri, segala hal itu. Saat ini bisa digunakan saat kita mendaftar, jadi ada nilai tambah dan ikut les yang saya lihat dari kakak saya gitu, itu ada les yang gratis gitu, jadi bisa ikut latihan tipis-tipis gitu. Bagus ya, kalian sudah tahu gitu bagaimana cara mencapai profesi yang kalian inginkan. Nah, adapun selain hal itu, kita itu perlu kenali minat pada diri kita sendiri. Nah, pilihan profesi yang sesuai dengan hal-hal yang kamu sukai atau membuat kita itu menjadi semangat gitu. Terus jika kamu suka membantu orang lain seperti guru, perawat atau psikolog bisa cocok gitu. Terus tadi seperti yang menjadi poluan ya, kalian juga harus bisa tahan fisik ya, karena itu membutuhkan fisik. Yang lainnya juga sama. Nah, terus ada pertimbangan nilai dan tujuan hidup. Nah, nilai merupakan hal-hal yang penting gitu, yang kalian harus yakini, seperti ingin bantu orang lain, mencapai stabilitas finansial atau menjadi pemimpin. Nah, yang selanjutnya itu pelajari peluang kerja ataupun tingkat lanjut ke pendidikan kalian gitu, mau misalkan ke SMA, ke SMK, itu kalian harus memilih jurusan sesuai minat yang kalian inginkan. Nah, yang selanjutnya, apakah minat dan bakat penting dalam memilih profesi menurut kalian? Karena boleh siapa dulu? Aku ya. Minat dan bakat itu penting untuk untuk mencari profesi kita, karena minat dan bakat itu merupakan kunci awal kita untuk melangkah ke hal-hal yang lebih besar. Kalau menurut aku juga penting, karena minat itu kan kalau misalkan kita cari profesi yang sesuai dengan minat kita, itu tentunya kita akan merasa senang, nyaman menjalaninya. Jadi kayak itu benar-benar kayak sangat penting yang bisa membuat kita tuh merasa cocok dengan profesi itu. Dan bakat tersebut bisa kita kembangkan gitu dari minat yang kita punya. Ya, betul. Pertanyaan jawaban dari kalian itu sudah benar, karena ya betul, tadi minat dan bakat itu sangat penting dalam proses pemilihan profesi, karena keduanya membantu kita merasa nyaman dan mampu menjalani pekerjaan itu dengan baik. Nah, jadi supaya kalian bisa menentukan profesi yang tepat, kita harus mengenali diri kita sendiri, apa yang kita sukai dan apa yang kita ingin lakukan ke depannya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke kegiatan di mana kalian itu harus menggambar profesi yang kalian inginkan. Nanti tuliskan nama profesinya, alasan kenapa kalian memilih itu, terus apa tugas profesi tersebut. Nah, terakhir satu langkah kecil yang bisa kalian lakukan mulai mulai sekarang untuk mencapai profesinya tersebut. Bagaimana? Apakah kalian paham? Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh tanyakan lagi. Saya kasih waktu menggambarnya itu 5 menit ya. Oke, karena waktunya sudah habis, apakah kalian sudah selesai gambarnya? Sudah. Saya mau
kalian mempresentasikan apa yang kalian gambar satu-satu dulu ya. Boleh dari siapa dulu? Dari mana? Ya, jadi karena cita saya jadi penyanyi, jadi saya menggambar seorang penyanyi. Nah, alasan saya ingin jadi penyanyi karena hobi saya menyanyi dan keluarga saya juga mendukungnya. Nah, langkah yang saya ambil untuk mencapai menjadi penyanyi yaitu dengan dari umur 5 tahun keluarga saya mengambil les nyanyi dan mengikuti lomba-lomba nyanyi yang ada. Lalu tugas dari seorang penyanyi yaitu menghibur dengan menyanyi. Oke, bagus. Tangan semuanya. Lanjut. Baik, di sini kan saya bercita-cita menjadi jurnalis ya. Di sini tuh kan kayak memulai berpikir kritis, kayak gitu. Di sini ada kamera, dan kita juga membaca berita. Nah, kemudian alasannya tuh karena saya suka menulis dan saya suka berkomunikasi dengan banyak orang, dan seperti itu. Karena menurut saya lewat tulisan itu bisa menjadi salah satu jembatan besar menuju masa depan. Kemudian untuk tugasnya itu menulis, menganalisa, melaporkan peristiwa dan lain-lain. Dan cara mencapainya itu saya menyelesaikan pendidikan, memperbanyak pengalaman, jaringan, dan mengembangkan keterampilan. Oke, bagus. Tangan semuanya. Sebenarnya di sini saya menggambar seorang guru yang sedang mengajar menghadapi anak-anak. Nah, di sini profesinya itu guru, alasannya karena saya itu suka berinteraksi dengan anak-anak, suka berbicara. Kemudian tugas dari guru itu sendiri itu memberi dan membagi pengetahuan yang dia miliki kepada siswanya, kemudian membimbing anak-anak atau siswa-siswanya supaya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bisa mereka manfaatkan di kemudian hari. Dan untuk cara mencapainya, saya harus belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian menempuh pendidikan S1 dan pendidikan profesi. Oke, bagus. Tangan. Oke, dari sana. Baik, di sini gambar cita-cita saya menjadi pilot, teknik gambarnya awas, teknik orangnya. Alasannya ingin merasakan sebuah usaha dan ingin memiliki dunia. Tugasnya membantu orang berpergian melalui pesawat. Untuk cara pencapaiannya mengikuti sekolah penerbangan. Oke, bagus sekali ya. Tangan. Di sini saya mengambil Wawan. Ini tuh dia seorang Wawan. Saya sendiri itu alasan saya memilih Wawan itu karena seragamnya itu keren Bu, kayak gitu ya. Jadi merasa keren aja gitu kalau misalkan pakai seragamnya udah ngebayangin. Dan bisa bantu banyak orang juga kawan-kawan. Lalu tugasnya itu tentunya untuk menjaga keamanan dan ketentraman. Cara mencapainya itu dengan seperti tadi kayak ekskul yang kita pelatihan, lalu berusaha mendatangkan supaya jadi poin plus dan mengambil jurusan IPA supaya jadi lebih. Oke, bagus sekali ya. Tangan. Baik, ini cita-cita saya ingin menjadi guru. Alasannya karena saya ingin mengembangkan ilmu yang telah saya pelajari dan saya pahami untuk anak-anak agar bisa mencerdaskan bangsa Indonesia. Terus tugasnya ada mengajar dan juga mendidik siswa, dan cara mencapainya saya harus belajar dari sekarang dengan sungguh-sungguh, lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Oke, bagus sekali. Oke, di sini cita-cita saya sebagai dokter karena dokter itu identik dengan stetoskop, jadi ini gambarnya stetoskop. Terus alasan kenapa ini dokter karena dokter salah satu kerjaan di sama kuliah. Nah, untuk mencapai itu nanti ketika lulus sekolah lanjutkan ke perguruan tinggi
dan masuk ke jurusan pendidikan kedokteran. Nah, tugas dokter itu tentunya untuk mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit dan melakukan pemeriksaan. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke, lanjut. Jadi cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Ini kantor saya, yang nantinya akan saya tempati. Terus nama profesi saya yaitu pengusaha ya teman-teman. Alasan saya memilih profesi ini karena saya ingin penghasilannya itu tidak terbatas ya. Seperti itu. Terus tugasnya yaitu mengendalikan usaha dan bisnis yang dimiliki. Lalu cara mencapainya, saya akan terus belajar dan berkembang untuk mencapai cita-cita saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Nah, kalian tadi sudah menggambarnya itu cukup sangat luar biasa sekali. Nah, kalian berarti sudah mempunyai mimpi yang hebat. Yang penting mulai sekarang kalian bisa ambil langkah-langkah kecil untuk mewujudkan profesi yang kalian inginkan. Semoga kalian bisa ya untuk menjadi tadi ada jadi polwan, jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi jurnalis, ada guru juga, dan ada yang menjadi pilot. Nah, kalian bisa mengusahakan dengan apa tadi langkah kecil yang sudah kalian tulis. Terus kalian juga harus mengeksplor lagi ya, karena cita-cita yang kalian saat ini inginkan bisa jadi nanti berubah-ubah. Terima kasih ya kepada kalian semua. Sekarang kita sudah ada di akhir sesi. Terima kasih atas semangat kalian pada hari ini. Kalian sudah hebat karena sudah mengenal profesi dan mulai memikirkan masa depan kalian selanjutnya. Nah, ada sedikit pesan. Profesi bukan hanya soal gaji atau terkenal, tapi soal bagaimana pekerjaan itu sesuai dengan diri kita dan bisa memberi manfaat untuk orang lain. Nah, sebelum diakhiri, apa pesan dan kesan saat bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Seru kayak soalnya jadi gini ya, ikut bimbingan kelompok tuh itu jadi tahu gitu cara untuk bisa mencapai berbagai profesi itu ternyata beda-beda dan ternyata banyak profesi yang memang belum saya ketahui, jadi tahu gitu ya. Oke, bagus sekali. Terus ada lagi gak? Boleh? Mungkin saya jadi mengetahui alternatif pilihan profesi atau pilihan karir saya selain menjadi guru. Oke, bagus. Ada gak lagi terakhir? Siapa yang mau? Bicara Oh, bicara boleh. Oh iya, cowok ya. Kesannya mantap, bisa mengetahui segala profesi yang ada di sini, jadi berbeda-beda. Oke, bagus sekali ya. Baik, terima kasih tadi kalian sudah memaparkan kesan dan pesannya kalian pada hari ini. Bagus sekali ya. Dan terima kasih untuk partisipasinya pada siang hari ini. Nah, tetap semangat yang mengejar cita-cita kalian. Sampai jumpa di bimbingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.